Pada zaman dahulu di tahun 517 Masehi yang disebut sebagai zaman kegelapan dan tidak masuk akal, di sana ada sebuah perang antara umat manusia dan makhluk kegelapan yang tidak pernah berakhir. Alasan perang itu ada karena sebagai balasan dari makhluk kegelapan terhadap manusia atas ketidakadilan yang mereka dapat. Lalu ada sang ratu darah bernama Nimum, pemimpin dari semua monster yang mengancam akan menghapus umat manusia dari bumi dengan menyebarkan wabah mematikan miliknya. Lalu penyihir Merlin bersama Raja Arthur mendatangi Nimue dan mereka dipaksa menyerah kepadanya. Tapi karena berkeyakinan kalau monster dan umat manusia tidak bisa hidup berdampingan, akhirnya Raja Arthur dan pasukannya menyerang Nimue. Bukan hanya itu, Nimue juga dikhianati oleh penyihir kepercayaannya ialah Ganeida. Lalu tubuhnya dipotong menjadi 5 bagian yang dimana masing-masing dikunci di dalam peti dan dikubur di setiap pelosok dunia. Lalu kembali ke masa sekarang di mana seorang pria mencari rekannya bernama Ruiz yang sudah tidak kembali selama 3 pekan karena menjalani misi untuk menyelidiki sarang vampir dan dia pun mendatangi arena Smackdown. Tiba-tiba pria di atas ring itu mengambil mic dan memberitahu penonton kalau malam ini kita semua kedatangan artis bernama Hellboy. Pria itu menantang Hellboy untuk bertarung di atas. Karena Hellboy yang mengetahui kalau dia adalah Ruiz, akhirnya Hellboy menerima tantangan itu dan bertarung. Tapi Hellboy yang merasa aneh dengan Ruiz, akhirnya dia membuka topengnya dan Ruiz sudah berubah menjadi vampir dan Hellboy terpaksa harus menghabisinya. Dan di saat-saat terakhir, Ruiz mengatakan kalau dia mengenal Hellboy dengan nama Anung Unrama dan dia tahu pada akhirnya nanti Hellboy akan berpihak pada siapa. Setelah kejadian itu, Hellboy yang sedih karena kehilangan sahabatnya, dia pun pergi mabuk di sebuah bar. Tapi tiba-tiba 2 orang bawahan ayahnya menyuruh Hellboy untuk segera pulang dan mereka pun akhirnya kembali. Sesampainya di markas, Hellboy bertemu ayahnya ialah Profesor Broom. Dan karena tahu kalau anaknya sedang bersedih, ayahnya menguatkan Hellboy kalau agen Ruiz memang sudah tidak bisa diselamatkan karena dia sudah berubah menjadi makhluk kegelapan. Lalu Hellboy menanyakan tentang Anung Unrama pada ayahnya, namun sayangnya ayahnya tidak mengetahui itu. Alasan ayahnya menyuruh Hellboy kembali karena teman lamanya ialah organisasi Osiris meminta pertolongannya untuk melawan raksasa dan Hellboy diminta untuk memburunya. Lalu di dimensi lain ada Baba Yaga, seorang penyihir kuno dengan penampilan seram sedang mendapatkan tamu yang entah siapa. Dan dia mengatakan kalau hidupnya sekarang hanya untuk balas dendam kepada Hellboy. Baba Yaga juga mengalami hal yang sama kalau dia juga adalah korban dari Hellboy. Maka dari itu Baba Yaga memberitahu lokasi Nimue untuk disembuhkan dan Nimue bisa membantunya membalaskan dendam kepada Hellboy. Lalu adegan berpindah ke negara Inggris di mana Hellboy mendatangi markas organisasi Osiris dan dia pun bertemu dengan Lord Adam bersama rekan-rekannya. Hellboy diajak ke bawah dan di sana dia diceritakan kalau ada 3 raksasa yang meneror tempatnya dan dikhawatirkan jika mereka sampai di pusat keramaian maka manusia akan habis dimakan oleh mereka. Tapi Hellboy malah tertarik dengan sebuah foto mereka pada zaman dahulu di mana mereka semua tidak menua kecuali ayahnya saja. Lalu tiba-tiba muncul peramal bernama Elizabeth dan menjawab kalau kita semua tidak menua karena dahulu sebelum perang dia dan kelompok ini pernah memanggil arwah yang sangat kuat, di mana arwah itu memberitahu kalau akan ada makhluk yang mengakhiri umat manusia. Dan sejak saat itu entah kenapa kelompok ini tidak menua dan Hellboy menanyakan apakah makhluk itu sudah muncul. Lalu Elizabeth menjawab kalau makhluk itu adalah Hellboy dan dia menceritakan masa lalu di mana saat Perang Dunia Kedua akan berakhir dan Jerman kalah, para Nazi berkumpul di suatu tempat melakukan ritual kuno untuk memanggil makhluk dari neraka dengan alasan agar bisa membalikan keadaan. Tapi ritualnya tidak sesuai rencana dan tiba-tiba pemburu Nazi legendaris yaitu Lobster datang mengalahkan semua pasukan itu. Leading you. Goodbye. For I have come to inflict justice. Professor Broom. Elizabeth bersama Profesor Broom bekerjasama untuk mengalahkan makhluk keji yang berasal dari dalam neraka. Tapi ternyata yang keluar malah Hellboy dan karena Profesor Broom tidak tegaan, dia akhirnya merawat Hellboy sebagai anaknya. Tapi Lord Adam memotong pembicaraan mereka dan menyuruh Hellboy untuk istirahat.
Di tempat lain di sebuah gereja, tiba-tiba para biarawan mendengar suara pintu yang digedor-gedor. Lalu saat dicari tahu, tiba-tiba makhluk berkepala babi ialah Gruagach muncul dan mengamuk. Lalu hanya tersisa biarawan bisu ini dan dia diancam oleh Gruagach untuk mengantarkannya mencari barang yang ia tuju. Akhirnya dia menemukan barang yang dituju, lalu Gruagach mengucapkan mantra agar kotaknya terbuka. Lalu di tempat lain, Hellboy dan kawan-kawan akhirnya melakukan perburuan. Mereka semua melihat ada jejak kaki yang sangat besar dan rumah yang sudah hancur. Lalu sesampainya di sebuah jembatan, Lord Adam berhenti dan tiba-tiba mereka semua berkhianat dan mulai memburu Hellboy, bahkan sampai menyetrumnya. Lalu Lord Adam memberitahu alasannya kalau dia sangat percaya terhadap penglihatan Elizabeth yang dimana Hellboy akan membawa kiamat pada dunia. Dan seharusnya tugas ini sudah dilakukan oleh Profesor Broom dari dulu. Tapi saat Hellboy sudah terpojok, tiba-tiba beberapa menit kemudian Hellboy bangkit kembali dan betapa kagetnya dia melihat semua pasukan Lord Adam sedang disantap oleh para raksasa itu. Hold still, handsome! Karena terluka dan lelah, Hellboy pun akhirnya pingsan. Is that my Uber? That's him. Let's get him. There he is. Saat tersadar, Hellboy tiba-tiba berada di sebuah apartemen milik Alice yang dimana dia adalah teman lamanya dan Alice merasa berhutang budi karena Hellboy sudah menyelamatkannya pada waktu dia masih bayi. Tapi tiba-tiba dia menyuruh Hellboy untuk menunduk di bawah meja dan Stay here. Jesus Christ! Hello, son. ternyata itu adalah pasukan ayahnya yang sedang mencari keberadaannya. Lalu Hellboy memberitahu kalau teman lamanya itu berencana untuk membunuhnya. Dan Hellboy merasa kesal karena ayahnya tidak jujur soal kalau waktu dulu saat di Pulau Nazi dia juga ternyata ingin membunuhnya. Tapi karena ini bukan waktu yang tepat, ayahnya berjanji kalau dia akan menceritakannya di lain waktu. Dan dia pun memperkenalkan Mayor Ben, kepala pasukan khusus yang akan menjadi rekannya. Dan misi kali ini adalah kembali ke markas Osiris, di mana tempat itu sudah diserang dan peti Nimue sudah hilang. Lalu mereka pun pergi. Sesampainya di lokasi, banyak sekali mayat dari organisasi Osiris dan sayangnya Elizabeth juga tidak terselamatkan. Tapi karena Alice ada seorang indigo, dia pun disuruh untuk berkomunikasi dengan arwah Elizabeth. Can you hear me? Arwah Elizabeth mengatakan kalau Nimue sudah kembali, tapi Hellboy yang marah dia langsung menanyakan apa alasan Osiris mencoba membunuhnya. Lalu Elizabeth mengatakan kalau dia ingin membunuh Hellboy agar tidak bersatu dengan Nimue karena raja tidak boleh bertemu dengan ratunya atau kiamat akan dimulai. Dan tiba-tiba suara terdengar dari belakang, lalu Hellboy langsung mengajarnya. Tapi ternyata itu adalah perbuatan dari Gruagach dan tiba-tiba Nimue muncul melalui sebuah ilusi untuk mengalihkannya dan meyakinkan kalau mereka tidaklah harus bermusuhan. Karena impiannya sama dengan Hellboy, di mana tidak ada lagi hari manusia menghina makhluk seperti mereka sebagai monster. Dan jika bersama mereka bisa membuat dunia yang baru dan akan dipuja sebagai pahlawan. Tapi suara dari Ben pun menyadarkannya. I missed, didn't I? Ben yang merasa yakin kalau Hellboy mengetahui tentang semua kejadian ini, dia pun memintanya untuk berbicara. Lalu Hellboy mengatakan kalau pelakunya adalah Gruagach yang dimana dia bertemu pada saat dahulu di mana Alice masih bayi. Kedua orang tuanya meminta tolong padanya kalau ada hal aneh yang terjadi pada anaknya. Namun Hellboy yang sudah tahu kalau itu bukan anaknya, dia langsung memberikan besi pada bayi itu. Dan benar saja bayi itu berubah menjadi Gruagach lalu mencoba kabur darinya. Tapi Hellboy mengancamnya kalau tidak mengembalikan anak yang diculik, maka dia akan membunuh dan membantai semua peri yang suka menculik anak bayi. Beberapa jam pun berlalu dan ternyata benar saja Alice akhirnya dikembalikan. Better be a clean diaper or I'm coming after you. Lalu Hellboy memberitahu kalau tujuan Nimue adalah untuk membangkitkan para monster kembali agar keluar dari bayang-bayang dan menghabisi manusia. Dan di tempat lain, akhirnya seluruh tubuh Nimue sudah terkumpul dan dia pun melakukan ritual untuk menyatukan semuanya. Hellboy dan kawan-kawan kembali ke markas, tapi Ben memisahkan diri karena dia ada keperluan sebentar.
Hellboy langsung melaporkan kalau teman-teman ayahnya sudah mati, tapi Profesor Broom seakan-akan tidak peduli. Dan dia lebih mementingkan untuk mencari petunjuk bagaimana mengalahkan Nemo sebelum seluruh tubuhnya kembali utuh. Lalu di luar, ternyata Ben mendatangi sebuah tempat yang dimana dia memesan sebuah peluru untuk membunuh Hellboy, karena dia juga ternyata takut dengan ramalan itu. Either the heart or the brain. Lalu di markas, karena pikiran Hellboy yang masih terganggu dengan ayahnya yang sempat punya niat untuk membunuhnya dan tujuan Nemo agar para monster bisa hidup secara terang-terangan, akhirnya dia mempertanyakan pada ayahnya kenapa dia bisa menerimanya sebagai anak dan kenapa dia hanya mendidik Hellboy yang dirasa hanya seperti senjata saja. Ayahnya meminta maaf kalau dia tidak mengajaknya bermain ular tangga, bermain baseball bersama seperti anak-anak pada umumnya, karena ayahnya ingin sekali Hellboy menjadi versi terbaik dari dirinya. Tapi Hellboy yang sudah kesal, dia menjawab kalau harusnya ayahnya bisa berbicara pada teman-temannya agar tidak mencoba membunuhnya, dan dia pun langsung pergi. Going up. Tapi saat menaiki lift, entah kenapa lift itu malah mengarah terus ke bawah dan Ground. dari kejauhan ada sebuah rumah yang berjalan di mana Hellboy sudah tahu kalau dia sedang berada di dimensi milik Baba Yaga. Hellboy langsung memasuki rumah itu dan dia langsung memanggil Baba Yaga. Tapi wanita ini muncul dengan cara yang agak seram. Baba Yaga menjamu Hellboy sambil mengeluh karena ulahnya dulu matanya menjadi hilang satu dan dia juga harus terpenjara di dimensi ini. Tapi ternyata makanan yang diberikan kepada Hellboy adalah tulang dari anak-anak manusia. Karena merasa jijik dan tidak membenarkan atas perbuatannya, Hellboy akhirnya menyudahi basa-basi ini dan dia meminta lokasi Nemo berada. Baba Yaga akan memberitahu lokasinya, tapi dengan syarat kalau mata Hellboy harus dia berikan sebagai imbalannya. Setelah mendapatkan informasi lokasi Nemo, Hellboy yang pintar dia menjawab kalau matanya akan diberikan sampai dia beres memakainya, yang entah sampai kapan waktu itu akan tiba. Mendengar itu Baba Yaga marah karena sudah merasa ditipu dan Take your eyes and have them for but seek me and hear. Hellboy dikembalikan ke dimensi nyata dan dia langsung mengajak semua timnya untuk bergegas pergi ke Pendle Hill karena Nemo sedang berada di sana untuk mengambil darahnya kembali. Saat di perjalanan, Alice yang penasaran dengan bekas luka di muka Ben, dia terus mendesaknya untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik luka itu. Akhirnya Ben mulai menceritakan kalau saat dulu dia bersama pasukannya sedang latihan di sebuah hutan, ketua suku setempat meminta bantuan kalau mereka sedang diserang makhluk pemakan manusia. Lalu dia bersama timnya memburu makhluk itu, tapi ternyata satu persatu pasukannya mulai habis dibantai. Dan Ben sadar kalau ternyata pasukannya lah yang sedang diburu, dan entah kenapa cuma Ben seorang yang selamat dan mereka pun mendekati lokasi. Sayangnya mereka mendarat sedikit agak jauh dari lokasi karena tidak memungkinkannya area tersebut menjadi landasan. Tapi tiba-tiba para mayat muncul dari tanah untuk menghadang mereka semua. Di sisi lain, Nemo melakukan ritual untuk mengambil darahnya kembali, yang artinya kekuatannya kini sudah kembali utuh dan para monster pun kembali keluar menyambut ratu mereka. Ben dan Alice menyuruh Hellboy untuk pergi duluan menghentikan Nemo. Lalu ketiga saudari Nemo kembali mendatanginya dan meminta ampunannya karena sudah berkhianat. Tapi Nemo hanya menghabisi kedua saudarinya saja dan membiarkan Ganeida tetap hidup karena dialah yang paling berguna. Dan Oh, sorry. Hellboy tiba di lokasi, tapi karena kekuatan Nemo sudah pulih, dengan sangat mudahnya Hellboy dilumpuhkan. Lalu Nemo membuka portalnya untuk pergi sambil mengatakan kalau dia akan balas dendam sebelum bertemu lagi dengannya. Dan Nemo meminta Hellboy untuk menjadi rajanya dan dia menjadi ratunya. Namun Hellboy memberitahunya kalau mereka tidak akan cocok karena dia adalah seorang Capricorn dan Nemo adalah wanita sinting. Mendengar itu Nemo marah lalu melukai Alice dan dia pun pergi. I got you, kid. Hellboy yang panik, dia langsung mengancam Ganeida untuk menyembuhkannya. Tapi sayangnya dia tidak bisa karena kekuatan Nemo terlalu kuat dan dia memberitahu untuk menemui seseorang di dunia lama untuk menyembuhkannya. Ben yang merasa kalau itu jebakan tapi mereka tidak punya pilihan, akhirnya mereka semua pun pergi. High atop the cliffs there's an old goat path hidden in... Sesampainya di perut bumi, Hellboy membuka kuburan yang ternyata itu adalah tempat istirahat Merlin, tangan kanan dari Raja Arthur yang dikutuk untuk hidup selamanya terkubur di sana karena sudah membiarkan Raja Arthur mengkhianati perjanjian gencatan senjata. Merlin yang tahu kalau ini ada perbuatan Nemo, dia akan mengobatinya, tapi dengan syarat Hellboy harus berjanji untuk menghabisi Nemo apapun resiko yang akan terjadi, dan Hellboy pun mengiyakannya.
Lalu Merlin membuat mereka berdua tertidur karena ingin berbicara empat mata bersama Hellboy. Merlin menceritakan sejarah Raja Arthur kalau dia memiliki seorang putri yang suka terbang menunggangi iblis berkepala kambing. Lalu pada malam Walpurgis tahun 1574 dia mengawini iblis itu dan ditarik ke dalam neraka. Di mana saat itulah seorang anak setengah iblis lahir bernama Aunung Unrama, sang penghancur. Dan saat itulah Hellboy mengetahui kalau ibunya adalah seorang manusia dan dia menjadi garis keturunan Raja Arthur terakhir yang ditakdirkan untuk menjadi raja semua manusia. Lalu dengan kekuatan terakhirnya Merlin memanggil pedang Excalibur ke hadapannya, dan saat Hellboy memegang pedang itu, dia pun melihat ini. Karena takut hal itu akan terjadi, Hellboy langsung melepaskan pedang itu dan Merlin pun ikut tewas di sana. Di kota, Nimue sudah melakukan aksinya dan sedang menyebarkan wabah miliknya di sana. Dan ternyata yang menjadi targetnya adalah kantor rahasia milik Profesor Broom. Lalu di tempat lain Hellboy menceritakan pada mereka saat sudah tersadar kalau dia sudah menolak pedang Excalibur karena kalau sampai dia ambil maka Hellboy akan menjadi orang yang mengakhiri dunia. Tapi tiba-tiba ada WA masuk ke Ben yang memberitahu kalau markas sudah diserang dan mereka pun pergi. Sesampainya di sana, Hellboy langsung mencari ayahnya yang ternyata sudah tidak ada. Lalu mereka pun melihat berita kalau sedang banyak polisi di tempat itu, mereka pun langsung bergegas ke sana. Di sana mereka disambut oleh Gruggach yang sudah menjadi semakin besar. Karena memiliki dendam yang mendalam, dia pun langsung menantang Hellboy. Tapi Ben yang melihat kalau Hellboy sedang terbojok, akhirnya dia membuang serumnya itu dan... While I finish you off. Fucking bastard. Tapi tiba-tiba Nimue datang menghentikannya dan langsung menghabisi Gruggach di tempat. For one brief, shiny moment. Lalu Nimue menghancurkan tanah yang membuat Hellboy terjatuh ke ruangan yang ternyata di sana adalah makam Raja Arthur bersama pedang Excalibur. Lalu dengan trik manipulatifnya Nimue merayu Hellboy untuk mengambil pedang itu dan mengajaknya kembali untuk menjadi dirinya. Tapi karena Hellboy menolak, dia pun mengambil ayahnya dan membunuhnya. Masih tidak puas dengan hal itu, Nimue langsung mencaci maki Hellboy dan akhirnya Hellboy langsung mengambil pedang itu. Come to me. Seiring dengan kebangkitannya di luar pun makhluk neraka mulai muncul dan menyerang manusia.
Saat Nimue sedang bersujud menyambut rajanya bangkit, Alice langsung menyelinap mendekati tubuh ayahnya dan di sudut lain Ben juga langsung menyiapkan pelurunya. Ayahnya bangkit dan langsung menceramahi anaknya kalau wanita itu memanfaatkannya untuk merubah Hellboy menjadi orang yang berbeda. Dan berhentilah merengek, lalu tunjukkan pada dunia kalau mereka semua keliru tentang ramalan itu karena yang berhak memutuskan hidupnya hanyalah dirinya sendiri. Memang tidak ada obat kalau seorang ayah sudah marah. Hellboy pun langsung menebas kepala Nimue dan membuangnya ke neraka. Tapi Hellboy masih saja kekeh mempertanyakan kenapa ayahnya tidak membunuhnya waktu itu karena dia adalah seorang pembunuh monster yang harus melindungi umat manusia. Ayahnya langsung memberitahunya kalau tidak ada sama sekali penyesalan membuat keputusan di malam itu karena Profesor Broom sudah berusaha menjadi seorang ayah yang baik. Tapi memang yang dia tahu hanyalah membunuh monster yang layak dan tidak. Dia pun meminta maaf kalau selama mengasuhnya tidak sama seperti anak lain. Dan yang membuatnya berubah karena Broom bertemu dengan Hellboy karena semenjak itu dia menjadi seorang yang suka berbuat baik. Dan Broom meyakini kalau ada akhir dari perang berujung ini itu semua karena Hellboy dan tangan kanannya yang kuat karena hanya Hellboy lah harapan umat manusia. I love you, Hellboy. Hellboy pun menjadi sadar kalau ternyata ayahnya memang benar-benar menyayanginya setulus hati. Ben langsung membuang kekeliruannya dan dia mulai mempercayai Hellboy dan tamat. Sungguh ending yang mengharukan dan pelajaran yang bisa kita ambil ialah Hellboy adalah contoh karakter yang menghadapi konflik internal menghadapi identitasnya. Meskipun sering dianggap sebagai monster, ia belajar untuk menerima siapa dirinya dan menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang baik. Tentunya dari hal itu mengajarkan pentingnya menerima diri sendiri dan memahami bahwa keunikan kita bisa menjadi kekuatan. Maka dari itu saya pamit undur diri. See you on the next video.